Ayo awasi, jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samroni, Pak Suryadi, alhamdulillah sehat Baik, Kak. semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Pak Ketua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, kami juga sudah dengan Ketua Bawaslu Jakarta Selatan, Pak Muhtar Taufik. Pak Muhtar. Ya, Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum, Bang Muhtar. Waalaikumsalam, Pak Ketua Jamroni, Pak Dr. Sudi. Selamat datang dan teman-teman semua, sahabat-sahabat Bawaslu. Sehat-sehat terus. Alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu semuanya, peserta yang sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim untuk membuka acara ini. Saya sekali lagi menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat tentunya, salam awas, salam keterbukaan informasi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tentunya memberikan kita rahmat dan berkahnya, dan tentunya salam dan salawat tak lupa juga kita haturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Para hadirin peserta diskusi virtual yang saya hormati, telah hadir ya sama dengan kita semuanya. Tentunya di sini sudah ada narasumber Bapak Zamroni SHMH, Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga, yang hari ini kita topiknya mau cerita tentang pengawasan di Kabupaten Lingga. Kemudian ada Bapak Dr. Suryadi SPMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau. Kemudian ada Pak Muhtar Taufik juga, Ketua Bawaslu Jakarta Selatan, nanti akan jadi pembanding. Dan tentunya yang saya hormati dan yang saya muliakan dan saya banggakan peserta yang sudah juga bergabung ya. Di sini saya mencatat ada teman-teman Bawaslu, ada Ketua Bawaslu Tanbu, kalau saya nggak salah Tanbu ini Tanah Bumbu. Kemudian ada Ibu Lindawati dari Natuna. Izin sebentar saya ngecek di kolom partisipan, kayaknya ada dari Kalimantan Selatan, ada dari Kota Banjarmasin juga Bawaslu-nya. Alhamdulillah sudah bergabung. Siapa lagi? Banyak ya yang jadi. Ada dari Takalar. Alhamdulillah ada Bawaslu Takalar. Kemudian Bang Baharudin Tosofu dari Ternate, ada Tidore ya. Kemudian ini mohon maaf nih kalau ada yang terlewat karena tidak dituliskan juga namanya, dan tentunya teman-teman staf juga dari Kabupaten Lingga, makasih sudah bergabung. Dan semua juga, ini ada mahasiswa juga, kemudian ada
tentunya staf Bawaslu ya Jakarta Selatan yang senantiasa bersama kami, Pak Korsek. Sekedar pengantar saja, jadi Cipedak ya. Cipedak ini adalah akronim dari cerita pengawasan pilkada yang juga sebenarnya kebetulan nama salah satu wilayah kelurahan yang ada di Jakarta Selatan. Nah, cerita pengawasan pilkada ini adalah rangkaian program serial pendidikan politik dan pengawasan pemilu yang menjadi program andalan di Bawaslu Jakarta Selatan, yang kita insya Allah istiqomah ya dalam siar-siar kepemiluan dan pengawasan pemilu. Pak Dokter, ini ada siar kepemiluan juga nih, Pak Dokter. Nah, kali ini Bapak Ibu sekalian kita alhamdulillah bisa menghadirkan Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga yang nanti akan bercerita tentang pengawasan pilkada di Bawaslu Kabupaten di Kabupaten Lingga. Tentunya akan sangat menarik ya, dan juga sudah hadir juga Pak Suryadi, Pak Dr. Suryadi nanti akan mengupas habis juga secara akademik dan ilmiahnya ya bagaimana pengawasan di Kabupaten Lingga terkhusus ya. Dan juga nanti akan ada Pak Muhtar Taufik yang akan sedikit membandingkan dengan bagaimana pengawasan di Jakarta Selatan. Pak Zamroni, Pak Suryadi, Pak Muhtar, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan ini kalau kita Zoom ini suka rada-rada gangguannya adalah sinyal, biasanya naik turun sinyalnya. Mohon dimaklumi. Baik, Bapak Ibu sekalian, senang sekali tentunya hari ini saya akan mempersilahkan dulu ini kepada Pak Ketua Kabupaten Lingga, Pak Zamroni, yang yang akan sedikit mungkin menutur bagaimana ya secara singkat bagaimana pengawasan di Kabupaten Lingga. Nah, sebelumnya saya ingin membacakan profil singkatnya. Nih, kalau tak kenal maka tak sayang. Tapi Pak Zamroni kami sudah beranggapan bahwa Pak Zamroni sudah masuk ke rumah kami nih di Jakarta Selatan, dan kami sebagai host ya tentunya wajib menghormati tamu kami. Pak Zamroni ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga. Beliau menamatkan sekolahnya di Madrasah Ibtidaiyah Batang, kemudian ke SMP Islam Jepara, Madrasah Alia Semarang, S1-nya di Ilmu Hukum di Unisula Semarang, kemudian S2-nya Manajemen SDM di Unitomo Surabaya, dan sekarang ini kita doakan semuanya sekarang sedang menempuh program doktor ilmu hukum. Siap. Luar biasa. Nah, pengalaman kerjanya nih saya ambil dari profil di websitenya nih, Pak Ketua. Mohon izin. Ya. Jadi beliau ini tentunya punya aktivitas banyak sekali sebelum ke Bawaslu. Pernah jadi tenaga ahli di DPR dan juga ternyata juga dosen juga nih, makanya memang harus dokter juga nih. Dosen di STIA Pembangunan Tanjung Pinang, dan pengalaman organisasinya luar biasa, Ketua Forum Mahasiswa Batang Bersatu, Ketua Rancana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, BEM Unisula Semarang, Koordinator Rancana se-Jawa Tengah, nanti mungkin juga akan diceritakan juga ini, dan tentunya aktivis HMI dulunya. Itu untuk Pak Roni, saya panggilnya Pak Roni ya. Siap. Nah, kemudian saya langsung saja ke daftar riwayat hidup Pak Dr. Suryadi, SPMH. Beliau adalah kelahiran Lubuk Pakam, 5 Agustus 1977. Dosen tetap di Fakultas Hukum di Universitas Maritim Raja Ali Haji, ya, luar biasa. Perjalanan karir beliau di riwayat pekerjaannya memang sepertinya sangat akademisi. Semua dosen, dan akhirnya menjadi dosen tetap di Universitas
Maritim Raja Ali Haji di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Meluluskan sekolahnya di S1 Universitas Islam Sumatera Utara, kemudian S2-nya di Untak Jakarta, ya Pak Dokter ya. Kemudian S3 di Universitas Islam Sultan Agung Unisula, lulus tahun 2018. Tentunya kalau dosen nih pengalamannya tidak hanya ngajar, tapi juga penelitian, kemudian pengabdian masyarakatnya yang luar biasa, dan ini tercatat juga pengalaman organisasinya yang sangat panjang ya di Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian aktivis pramuka juga ternyata, kemudian Presidium Ketua Harian BCC Bintan Crisis Center ya. Aduh, biasanya Himpunan Pengusaha Muda HIPMI juga di Kota Tanjung Pinang. Dan satu lagi, saya perkenalkan Pak Muhtar Taufik, Ketua Bawaslu Jakarta Selatan. Beliau ini adalah aktivis luar biasa. Jadi aktivis PMII, Pak ini paling jago di lapangan. Kemudian di kepemiluan, beliau ini bukan orang baru ya. Jadi lama menjadi bergabung di pemantau pemilu LP3S, kemudian pernah juga di JPPR, aktif di organisasi kepemudaan GP Ansor, ya, dan kepemiluannya sudah memulai di tahun 2016. Nah, luar biasa. Jadi Pak Muhtar ini memang kemarin di pemilu Pilkada Jakarta ini bisa banyak ngomong juga. Baik Bapak Ibu sekalian, itu profil dari masing-masing narasumber kita. Kita metodenya talk show aja, sehingga memang saya harus bacakan profil ketiganya di awal. Baik Bapak Ibu sekalian dan peserta yang hadir, tentunya juga sudah mempersiapkan apa-apa saja yang ingin dikomentari, ditanyakan. Pokoknya sesi ini adalah sesinya mengkepoin Kabupaten Lingga dari sisi pengawasan pemilunya. Saya ingin memulai di Bang Roni. Bang Roni ini masih muda banget ya, adik. Kalau sama saya masih adik nih. Adik, tapi udah jadi Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga yang tentunya dinamika pemilu di Kepulauan Lingga itu ya mengalami keunikan tersendiri. Saya persilahkan kepada Bang Roni, Pak Roni, Mas Roni, Dinda untuk bercerita tentang pengawasan pemilu di Pilkada 2020 di Kabupaten Lingga. Monggo, silakan. Baik, terima kasih Kak Ar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang saya hormati dan peserta yang bisa hadir pada kesempatan siang hari ini. Karena siang ini Kak Ar kebetulan jam 2 ini biasanya jam-jam rawan. Ya. Jam rawan. Tapi alhamdulillah ini sudah 38 peserta. Ya, alhamdulillah. Baik Kak. Jadi Pilkada 2020 saya kira hampir sama ya dengan daerah lain, terutama kalau terkait dengan adanya Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang COVID-19 yang nanti adanya pilkada lanjutan. Karena kita tahu bersama sempat berhenti dan dilanjutkan kembali pencoblosan di bulan Desember. Namun demikian di Kabupaten Lingga ini karena wilayahnya itu hampir kalau di data 99% itu lautan, Kak. Ya, cuman 1% saja yang daratan. Itu pun terbagi banyak pulau, ya. Jadi
di Kabupaten Lingga ini hampir 500 pulau, Kak. 500 berapa ya? Ya, 531 pulau. Ya. 531 pulau, cuman 447-nya ya belum ditempatin. Nah, berkaitan dengan hal tersebut memang alhamdulillah sih semuanya lancar, cuman memang ada beberapa hal yang ke depan mungkin bisa kita bekerja bersama, terutama di tahun 2024 yang seperti kita ketahui bersama memang akan kompleksitasnya lebih tinggi. Ya. Yang pasti berbicara dengan kompleksitas nanti terkait dengan indeks kerawanan dan sebagainya pasti akan berubah semua. Begitu Kak Ar. Masih mute Kak? Oke. Iya. Jadi inilah keunikannya di Kabupaten Lingga, 99% laut. Bisa kebayang tuh untuk urusan distribusi logistik ya, pasti ya kalau tadi kemudian semuanya lancar, tapi boleh tuh Bang Roni menceritakan bagaimana ya mungkin lebih detail lagi nih susahnya, karena kalau di Jakarta itu ada sih kepulauan Bang, tapi kepulauan Seribu tuh. Pulaunya 1000 sih, tapi saya nggak tahu persis itu 1000-nya benar 1000 atau enggak. Tapi mungkin agak mirip-mirip ya dengan Lingga. Nah, tapi itu pun kami juga belum dapatkan bagaimana cerita di Kepulauan Seribu. Ini mungkin Bang Roni bisa ceritain gimana misalnya mengawasi distribusi logistik yang juga cukup vital ya, dan karena ini wilayah kepulauan pasti kerawanannya ada di situ. Apa pernah kemudian terjadi keterlambatan atau bagaimana itu? Ya, betul Kak Ar. Memang sebenarnya di Kabupaten Lingga ini untuk daftar pemilihnya jauh kalau dibanding di Jakarta. Kita mungkin kalau di Jakarta satu kecamatan ya, kita cuma 70.000 DPT ya. 70.545 ya, pokoknya itu. Nggak banyak, cuman memang terbagi dalam 13 kecamatan. Ada 82 desa dan 244 TPS ya kalau boleh saya sampaikan. Nah, mungkin yang di sini perlu jadi perhatian nantinya, saya juga sering sampaikan di beberapa webinar-webinar, ada bahkan satu desa itu bisa terbagi di pulau-pulau, Kak. Ya. Padahal kita pengawas desa itu cuma satu kan, satuan. Ya. Itu yang salah satu kendalanya dalam hal pengawasan. Mungkin ini perlu nanti jadi pembahasan lagi, terutama kaitannya dengan kekhususan di wilayah-wilayah kepulauan. Terkait dengan tadi distribusi logistik. Itu pun memang juga jadi kerawanan kita juga, terutama waktu atau saat musim angin kuat ya. Jadi di Lingga ini ada musim timur, musim selatan itu yang laut itu anginnya kuat dan gelombang kuat ya, kencang gitu. Nah, itu yang awan terkait dengan pendistribusian logistik. Karena kita lewatnya pakai speed gitu loh, kayak perahu gitu kan. Terkait dengan keamanan kita antisipasinya kemarin semuanya harus dipakai plastik dan sebagainya karena takut kena air laut gitu kan. Itu sih Kak yang salah satu hal yang memang jadi pengawasan kita sebagai Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Lingga. Terus apa lagi ya? Mungkin saya boleh cerita waktu pemilu 2019 itu saat pendistribusian logistik kita sempat
dari KPU ada kesalahan atau kecolongan terkait dengan harusnya logistik ini di desa A tertukar di desa B. Antara desa A dengan desa B itu perjalanannya hampir 2 jam lewat karena beda pulau itu, Kak. Nah, pengalaman kita di 2019 itu, maka kita melakukan pengawasan ketat sekali waktu pendistribusian. Dan alhamdulillah di 2020 logistik tidak terjadi. Ya Allah. Gitu, Kak. Artinya peluang pelanggaran administrasi dengan kontur atau geografi kepulauan ini sebenarnya besar terjadi ya, Bang Roni ya? Ya, besar. Karena memang tadi saya sampaikan terkait dengan kayak pengawasan kita, SDM kita. Bayangkan saja, tidak mungkin juga satu orang mengawasin 2 pulau. Contoh, misal di pulau ini ada kampanye nih, ataupun ada kampanye. Padahal PKD kita cuma 1 orang, kan gitu. Kecuali kalau sudah mendekati musim pencoblosan, kan kita udah ada data pengawas TPS tuh kan. Nah, kalau masih pas waktu awal-awal kan kita cuman baru 1 pengawas desa kelurahan itu aja. Nah itu. Jadi bisa kebayang nih kalau di tahapan kampanye ya, begitu repotnya pastinya. Dan itu kita sudah menyampaikan kan terkait itu, cuman karena di undang-undangnya belum ada perubahan kan, cuma 1 desa 1 orang. Paling antisipasinya kita menggunakan staf dari Panwascam dan sebagainya. Sebenarnya kayak staf dari Panwascam itu kan dari sisi legalitas saya kira kan kurang. Pengawas desa, pengawas kelurahan dan sebagainya kan gitu. Kita jaga. Mungkin yang akan menjadi kajian lagi ke depan, yang 1 desa yang ada 2-3 pulau itu gimana antisipasinya agar pengawasannya itu bisa maksimal dan sebagainya. Belum lagi waktu saat penanganan pelanggaran dan sebagainya, kita juga klarifikasinya dan sebagainya kadang agak kesulitan juga. Itu jadi tantangan-tantangan kita di Kabupaten Lengga salah satunya gitu. Terus, dan tentunya ini bisa terbaca kan sebenarnya oleh peserta pemilu ya. Ada nggak kesan kemudian kekurangan-kekurangan seperti ini, baik itu Bawaslu maupun KPU, itu terbaca oleh peserta pemilu sehingga kemudian mereka jadi sangat longgar melakukan pelanggaran misalnya, atau ada semacam toleransi mungkin? Betul. Betul. Jadi kita sangat nggak mungkin juga untuk melakukan pengawasan melekat ya, apalagi kondisi kita SDM-nya kurang, terus transportasi. Kita kan transportasi antar pulau kan harus pakai speed kan, padahal kita nggak ada juga speed yang dimiliki atau di fasilitas oleh Bawaslu, nggak ada. Gitu. Kalau kita nyebutnya paling speed reguler kan, yang semisal tiap pagi sekali dan sebagainya. Padahal kita nggak tahu nih semisal tiba-tiba mereka melakukan kampanye yang nggak terjadwal. Kalau yang terjadwal sih kita mungkin bisa mantaunya lumayan, tapi yang nggak terjadwal gitu yang agak susah. Contoh semisal ada masyarakat yang nelpon dan sebagainya ya, semisal Bawaslu ini ada kampanye bla bla bla, kita melakukan pengejaran ke situ
kalau jaraknya jauh susah juga memang. Itu satu kendalanya enggak? Iya. Nah, kita ini Bawaslu ya menyadari kekurangan bahwa personal kita itu terbatas. Nah, kemudian didorong untuk pengawasan partisipatifnya yang digenjot ya supaya masyarakat pun juga bisa terlibat di dalamnya, membantu kita untuk mengawasi. Nah, Bawaslu Lingga, Bang Roni, gimana dalam upayanya mengembangkan pengawasan partisipatif? Salah satu pengawasan partisipatif kita juga ada juga. Ada kampung pengawasan dan sebagainya. Cuman memang kadang kita yang kesulitan itu mensosialisasikan kepada masyarakat suku laut. Ya. Di sana ada namanya suku laut yang masyarakatnya itu ya bisa dikatakan SDM-nya menengah ke bawah dan sebagainya. Itu mereka nanti mungkin yang perlu selalu yang jadi masalah karena kemarin kita ini adanya COVID, jadi kita sangat kekurangan sosialisasi secara langsung kan. Ya. Kita mau menyampaikan medsos, internet dan sebagainya, itu pun kalau di Kabupaten Lingga nggak semua terjangkau juga. Nah, itu ada dia, beberapa Bang. pulau dan banyak pulau. Ya, jadi ada beberapa pulau, banyak pulau juga yang tidak terdeteksi, gitu kan. Jadi memang sebenarnya kita bagusnya langsung sosialisasikan tatap muka ke masyarakat. Kalau di Lingga sebenarnya gitu. Cuman kondisi pandemi kemarin itu yang sangat menyusahkan kita. Iya, ini kalau masuk ke Pilkada 2020 memang Pilkada COVID ya Bang ya. Jadi dalam kondisi normal aja itu kan kita ini kalau dengar tadi cerita Bang Roni di Kepulauan ya memang banyak problem ya, banyak masalah. Terlebih lagi memang ketika 2020 kita ada di situasi pandemi. Jadi bicara pengawasan partisipatif juga mungkin terhambat juga ya. Kitanya sendiri saja untuk melakukan sosialisasi juga ada halangan pastinya seperti itu. Nah, kemudian kan orang bicara tentang ya udah ini solusinya kemudian beralih ke sosialisasi dalam bentuk online kan gitu ya. Daring, jadi ya. Semuanya daring, virtual kayak gitu ya. Nah, ini saya dapatkan juga informasi nih dari media ya. Ya. Jadi jangankan itu, KPU aja kesulitan nih dalam rangka kemarin ngumpulin DPT-nya kan gitu ya, karena katanya keterbatasan jaringan dan sebagainya. Nah ini persoalan besar juga. Terus Bawaslu gimana mengawasi persoalan-persoalan ini, Bang? Betul. Jadi memang saat terutama kayak terkait dengan Sirekap dan sebagainya ya waktu kemarin itu. Beberapa daerah yang mengharuskan dia harus ke desa lain nggak untuk mendapatkan sinyal atau jaringan gitu. Salah satunya itu. Bahkan memang ada di salah satu pulau itu dia harus nyebrang dulu untuk mendapatkan sinyal, bukan sinyal internet bahkan dia sinyal cuma buat SMS saja. Jadi kalau kita mengumpulkan data ya via SMS itu pun nggak langsung masuk, kita harus menunggu dan sebagainya. Juga kami dari Bawaslu juga mengusulkan juga ke Kominfo dan sebagainya gimana nih untuk memperlancar terkait dengan pilkada dan sebagainya. Cuman ya sampai sekarang memang ada beberapa titik-titik yang belum terjangkau. Nah, mungkin nanti depan ini yang harus menjadi salah satu perhatian kalau memang semuanya pakai basis sistem internet dan sebagainya. Baik, Bang.
Saya ingin beralih dulu ke, saya belum beralih ke narasumber yang lain ya. Saya ingin beralih ke pertanyaan tentang pelanggaran-pelanggaran tadi ya. Jadi sepertinya memang pelanggaran-pelanggaran itu berpotensi besar untuk terjadi karena tadinya ada keterbatasan yang ada ya. Nah, kita coba pengen cari tahu di Kabupaten Lingga pelanggaran-pelanggaran apa yang kemudian terdata lebih banyak, Bang. Kan kita punya pelanggaran administrasi, pelanggaran etika, pelanggaran pidana, itu gimana, Bang? Akhirnya. Jadi untuk Kabupaten Lingga itu pilkada mungkin salah satu kabupaten yang terbanyak terkait dengan pelanggaran netralitas ASN, Kak. Jadi di Kabupaten Lingga ada 6 kasus pelanggaran ASN. Cuman memang sudah kita selesaikan, artinya sudah ke KSN, dari KSN juga direkomendasikan ke Bupati, dan dari Bupati juga sudah memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Ada 6, jadi Kabupaten Lingga ada 6 kan? Ada 6 pelanggaran netralitas. Kalau yang money politik dan sebagainya nggak ada. Aman ya, Bang ya, money politik ya. Ya, jadi lebih banyak ke pelanggaran netralitas ASN ya. Saya mencatat juga ini dan netralitas ASN termasuk salah satu indeks kerawanan yang tertinggi di Kabupaten Lingga, Kak. Memang. Oh iya. Kok bisa begitu, Bang? Karena kita melihat di pemilu 2019 juga yang tinggi juga masalah netralitas ASN. Makanya di Pilkada 2020 itu masukkan IKP tertinggi memang netralitas ASN dan terjadi memang betul itu. Yang lain. Oke, baik Bang. Nah, saya mau beralih ke Pak Dr. Suryadi. Pak, ini dengan kondisi kepulauan yang seperti itu ya, seperti Kabupaten Lingga ya, sepertinya akhirnya kemudian apakah kita bisa kemudian mentolerir misalnya karena potensi pelanggarannya besar, Pak. Jadi seperti tadi misalnya karena masalah transportasi ya, akhirnya bisa memungkinkan terjadi pelanggaran administrasi, misalnya keterlambatan logistik dan lain-lainnya, misalnya gitu. Kemudian misalnya karena keterbatasan personil juga dan ruang gerak yang ada ya, sehingga bisa jadi sebenarnya pelanggaran-pelanggaran pidana itu juga ada seperti money politik dan sebagainya. Tapi itu kemudian tidak karena keterbatasan. Ini menarik sebenarnya di pengawasan di kepulauan yang akhirnya tadi Bang Roni juga bilang bahwa ini harus menjadi catatan khusus. Jadi ada spesiali khusus untuk kepulauan-kepulauan. Nah, tapi kan kita tetap harus kita tahu bahwa Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran atau penindakan pelanggaran. Sejauh mana akhirnya Pak kita bisa mentolerir ini, karena kan tujuan kita adalah pemilu yang demokratis, pemilu yang legitimate. Bagaimana Pak Suryadi? Pak. Iya. Terima kasih. Saya kira nih tadinya Mbak Ardana nih Mas Ardana gitu, saya balas chatnya itu Mas Ardana. Saya sebenarnya mau bilangin loh Pak, tapi saya tuh nggak asing Pak. Terlalu banyak orang yang menduga saya itu laki-laki, namanya kali Pak. Monggo Pak. Semangatnya semangat kelaki-lakian gitu barangkali. Tapi sentuhan ke wanitaan gitu. Saya mohon maaf ini sebelumnya Mbak Ardana kalau saya menduga. Siap. Mbak Ardana biasa itu dengan Pak. Saya.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Jakarta Selatan, Mas Mukhtar Taufik. Assalamualaikum Mas, salam kenal. Kemudian nih, Pak Ketua Bawaslu Lingga. Memang beliau ini salah satu tokoh bangsa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di daerah kepulauan. Karena meskipun darahnya Melayu katanya, tapi banyak di Jawa, mudah-mudahan kelembutan dan kasih sayang orang Jawa itu bisa diaktualisasikan di tengah masyarakat Melayu yang banyak pulau. Tentu dengan dinamika yang sangat banyak. Ya. Assalamualaikum Mas Jamroni. Dan ini nampaknya memang Lingga lagi Pak Dokter. Pak Ardana, karena Ya. baru-baru ini Ketua KPU-nya telah kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Duka kita bersama, duka bagi penyelenggara pemilu. Tapi waktu sudah sampai, ajal pun telah tiba, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Hanya barangkali untayan doa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan almarhumah Ketua KPU Kabupaten Lingga diterima segala amalnya, diampunkan segala dosanya, dan keluarga yang tinggal diberikan ketabahan. Amin. 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 Dan wabil khusus kepada Mbak Ardana Ajis. Ulfa Pak, ada ulfanya. Ada ulfanya. Mungkin lebih enak manggilnya Mbak Ulfa kali ya. Siap, apa aja Pak. Terima kasih Mbak Ulfa, sudah diajak bergabung untuk sharing. Ya. Kita ini orang kampung, ketemu pula dengan orang ibu kota kan, jadi agak-agak grogi begitu kan. Baik, jadi alhamdulillah tadi sudah diungkapkan oleh Mas Jamroni bagaimana suka duka dinamika kita di kepulauan. Jadi memang menurut saya kalau kita lihat kan sesungguhnya pemilu ini kan untuk mengaktualisasikan soliditas demokrasi kita secara nasional. Dan dalam pilkada itu adalah bentuk satu usaha untuk mengkonsolidasikan soliditas demokrasi secara lokal. Tetapi tentu proses untuk mengkonsolidasi bagaimana kesadaran berdemokrasi ini juga tidak bisa diabaikan begitu saja tanpa memperhatikan faktor-faktor yang empiris. Misalnya tingkat pendidikan masyarakatnya, gitu kan. Kemudian demografinya. Ya. Menurut saya ini adalah di antara unsur yang memang harus mendapatkan perhatian khusus. Makanya kadang-kadang saya berpikir mungkin sekali-sekali boleh juga ya di rocker gitu, KPU Jakarta Selatan, Bawaslu Jakarta Selatan, tukaran gitu ke pulau gitu kan. Jadi biar merasakan, kita cerita secara teoritis dengan praktik secara empiris itu sulit diungkapkan. Iya, kan? betul. Jadi mungkin tidak ada salahnya juga kalau kita ingin totalitas mengaku sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa kepulauan, supaya kita bisa berempati secara total, sehingga ketika kita akan merumuskan kebijakan dan regulasi terkait itu, tidak kurang lagi kita mencari referensinya, karena kita langsung sudah merasakannya. Jadi nggak salah lah sekali-sekali ya, nanti kalau teman-teman dari Jakarta Selatan itu mau studi bandingnya, jangan studi banding ke tempat yang enak-enak, studi bandingnya datanglah ke Kabupaten Lingga, begitu kan? Iya. Daerah kepulauan, jadi langsung melihat, langsung merasakan bagaimana naik pompong di antara angin laut, angin utara yang begitu kencang gitu kan. Sehingga bisa seperti ini rupanya nyawa taruhannya rupanya penyelenggara pemilu di sini gitu kan. Sehingga kemudian kita merasa perlu memang pada kondisi-kondisi tertentu ada afirmasi ya. Ada excuse yang mesti kita jadikan sebagai landasan yang utama untuk memberikan ruang yang luas, sehingga akhirnya memang keberadaan demografi dan unsur-unsur pendukung dalam suksesnya pemilu itu bisa terakomodir dengan baik.
Nah, Lingga ini memang kalau kita lihat Mbak Ulfa, di antara 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini termasuk yang memang bukan terbaru, yang terbaru itu Kabupaten Kepulauan Anambas. Tetapi kalau kita lihat keadaan masyarakatnya itu memang masih sangat tradisional. Sehingga memang dalam beberapa diskusi kita, ketika Lingga misalnya paling banyak netralitas ASN-nya itu bermasalah, ya, maka kesimpulan kita yang pertama adalah bahwa memang tradisionalnya masyarakat di Lingga itu. Nah, memang di antara mereka ini memang hubungan kekeluarganya sangat dekat sekali. Sehingga memang ketika mereka menjadi aparatur sipil negara, menjadi ASN, itu bagi mereka adalah sesuatu yang berikutnya yang bisa mereka jadikan sebagai panutan, ya. Tapi kalau sudah keluarga katanya, maka apapun mesti dikorbankan. Sehingga memang akhirnya netralitas ASN di sana menjadi satu problem tersendiri bagi teman-teman di Bawaslu. Nah, tapi menurut saya sebenarnya tidak jadi persoalan ketika Gakumdu, ya, sebagai organ yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu hari ini, oleh Bawaslu bersama kepolisian dan kejaksaan untuk menegakkan aturan, itu bisa bersinergi. Kadang-kadang kita melihat ternyata di unsur Gakumdu sendiri sering terjadi perbedaan pandangan, sehingga tidak ayal kemudian upaya untuk penegakan hukum atas pelanggaran pemilu itu tidak maksimal, sehingga akhirnya upaya kita untuk memberikan efek jera, ya, kepada pelaku-pelaku pelanggaran pemilu berikutnya itu tidak berhasil, karena ya terjadi di tengah masyarakat bahwa ternyata proses hukum yang terjadi terhadap pelanggar proses pemilu itu tidak mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Nah, oleh karena itu maka menurut saya hari ini adalah bagaimana proses, ya, pemahaman penyelenggaraan pemilu, pengawasan pemilu oleh Gakumdu itu bisa memiliki visi yang sama, memiliki persepsi yang sama. Saya dulu ketika pertama sekali diterbitkan Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 itu sangat sangat punya ekspektasi yang tinggi terhadap Bawaslu. Kenapa? Karena kita lihat dalam Undang-Undang Pemilu 7 2017 itu kan ada transformasi yang begitu hebat, ya, di kepengawasan pemilu pada Bawaslu. Yang semula dia hanya, ya, Bawaslu itu seperti hakim garis, ya, barangkali, ya. Istilahnya itu kan tukang semprit aja. Tapi sekarang Bawaslu itu punya kewenangan untuk menindak. Jadi ada kekuatan yang lebih powerful lagi yang dimiliki oleh Bawaslu. Bahkan kalau kita lihat, Bawaslu bahkan bisa menggerakkan masyarakat, ya kan? Bisa mengadvokasi masyarakat, bisa mengagitasi masyarakat, dan bisa mengarahkan masyarakat untuk mencapai tujuan kepengawasan pemilu itu. Ada bab khusus di dalam Undang-Undang Pemilu itu kan tentang partisipasi masyarakat. Jadi ini sebenarnya adalah senjata yang paling hebat yang hari ini dimiliki oleh Bawaslu. Ketika masyarakat berhasil diorganis, ya, digerakkan untuk menyelenggarakan pengawasan secara partisipatif, maka ini kemudian tugas-tugas kepengawasan di Bawaslu akan menjadi lebih mudah. Nah, oleh karena itu saya sekarang melihat sinergisitas antara organ masyarakat sebagai bagian daripada elemen yang bisa memberikan pengawasan secara partisipatif ini harus memiliki sinergisitas dengan Gakumdu, ya. Karena sia-sia belaka ketika partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu ini kuat, tetapi pada tingkat penindakan di Gakumdu menjadi lemah. Ya. Jangan sampai, ya, semua temuan-temuan di tengah masyarakat, ya, laporan pelanggaran pemilu
yang disampaikan oleh masyarakat ini hanya sampai ke penyelidikan saja. Begitu sampai penyelidikan di BAP untuk tahap kepada penyidikan langsung gugur. Penyidikan ramai saja di media langsung gugur. Atau ada 1-2 saja naik tapi ternyata kemudian putusannya tidak memberikan nilai keadilan yang sejati. Maka kondisi ini yang hari ini sebenarnya menurut saya perlu ada penguatan. Ya, pemilu sudah berlalu ya. Akan ada pemilu berikutnya yang lebih hebat lagi. Ya. Maka ini waktu yang luas, waktu yang panjang yang hari ini dimiliki oleh teman-teman Bawaslu mungkin ya untuk menyiapkan lagi gairah dan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan. SKPP itu kan terbatas ya. Saya salut ya ada SKPP di Bawaslu ya. Masih jalan tuh Mbak ya. Sekolah kader apa itu? Ya. Sekolah kader pengawas partisipatif. Pengawas partisipatif. Nah, ini kan sebenarnya baik, tapi kan terbatas itu. Bagaimana kemudian teman-teman Bawaslu di kabupaten kota, bahkan sampai kepada Panwas, ini bisa melakukan training-training ya, di tengah masyarakat dengan kurikulum, silabu, dan modul yang dimiliki oleh SKPP itu. Sehingga akhirnya bisa menjangkau masyarakat lebih luas lagi ya, pemetaan ini. Jadi harus dari sekarang disiapkan. Supaya penyadaran ini kemudian saatnya kita membutuhkan masyarakat untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu itu secara jurdil, ya, demokratis, ini bisa terlaksana sekarang. Maka menurut saya menyongsong 2024 ini kan sudah kita sama-sama baca semua nih, bagaimana pengalaman kita masing-masing menghadapi pemilu dan pilkada di daerah masing-masing yang sudah berlalu. Ke depan 2024 ini tantangan yang lebih besar lagi tentu menurut saya yang harus disiapkan dari sekarang adalah pengawasan partisipasi masyarakat. Karena secara regulasi itu hari ini yang dimiliki oleh Bawaslu. Dan menurut saya sekarang masih belum secara maksimal, belum optimal lagi diberdayakan masyarakat. Maka silabu, kurikulum, dan model-model pembelajaran yang dimiliki oleh SKPP ini sudah saatnya memang diturunkan ke Bawaslu Kabupaten Kota, bahkan sampai kepada Panwas. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan, Mbak. Baik, terima kasih Pak Suryadi. Jadi tetap ya, artinya dengan segala kondisinya di kepulauan, ya legitimasi hasil pemilu itu tetap bisa kita pegang, ya Pak Surya. Oh iya, tetap. Bahkan kepulauan ini lebih rawan lagi kalau tidak diberikan ruang itu. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang luas wilayah ya, di kepulauan ini rawan Bu, apalagi provinsi Kepulauan Riau ini kan provinsi terdepan. Gara-gara provinsi ini luas wilayah Indonesia itu bertambah berapa kilometer persegi kan? Karena penentuan luas wilayah itu kan zona ekonomi eksklusifnya itu kan titik terujung batas wilayah negara itu kan ada di sini. Kalau tidak diakomodir ya terjadi riak pemilu yang tidak bisa diselesaikan secara adil, maka potensi konfliknya sangat tinggi, akan terjadi chaos, dan bukan mustahil akan terjadi hal-hal yang dikhawatirkan oleh kita segenap bangsa Indonesia. Ya. Oleh karena memang, oleh karena itu memang kadang-kadang saya berpikir Bawaslu di daerah terdepan ini memang harusnya honorariumnya 2 kali lipat dari yang ada di tengah-tengah kota. Nah, termasuk itu Bang ya. Jadi tindakan afirmasi tadi itu ya, termasuk itu di dalamnya. Ya, Mas Jamroni ya. Banyak Bang, fasilitasnya harus banyak memang. Kalau kami tuh nggak ada, suka bagaimana dengar sekelas Bawaslu akan mengawasi di pulau-pulau? Bayangkan 500 pulau yang ada, 400 pulau yang dihuni yang di Kabupaten Lingga saja. Bawaslu nggak punya kapal sebiji pun. Bagaimana mungkin melakukan pengawasan? Harus ada kapasitas kapal dong. Nggak bisa disamakan Lingga dengan Jakarta. Jakarta oke ada kendaraan, tapi fungsi kapal ya di kepulauan itu jauh lebih bermanfaat daripada mobil. Hari ini kita nggak ada, boleh dicek di Provinsi Kepulauan Riau ini. Mana ada transportasi dimiliki oleh penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu di laut? Nggak ada. Jadi kalau mereka punya sendiri ini kan akan hebat. Nggak ada. Nah,
Ya Mas Roni ya. Mas Roni mau balik nih dari Dabuk ke Daik nih. Kadang-kadang kok udah nggak ada kapal jalan, apa udah terpaksa itikaf di Masjid Sultan Daik beliau nih. Nah, ini saya kira afirmasi semacam itu. Jadi memang ya kalau didengar dengan teman-teman Bawaslu RI, oleh KPU RI, atau pihak-pihak stakeholder yang ada, mungkin tidak ada salahnya lakukan kunjungan yang lebih intensif dan lebih lama ke daerah-daerah kepulauan, ambil data sebanyak-banyaknya, rasakan aroma dan kondisi yang nyata yang ada di kepulauan, baru kemudian buat kebijakan. Dan langsung terlempar ya? Langsung saya bicara stakeholder itu langsung diboikot nampaknya ya. Lanjut Bang. Ya, saya di sana. Jadi para pembuat kebijakan ini memang menurut saya harus lebih total ya, merasakan kondisi terkini. Nah, karena memang ini saya termasuk meluapkan apa yang menjadi kerisauan kami bersama di wilayah kepulauan. Hari ini kita undang-undang kepulauan yang sudah kita minta dari sejak 10 tahun yang lalu sampai sekarang belum tuntas juga. Ini kan membuktikan bahwa hari ini kita wilayah kepulauan ini masih termarginalkan, masih terabaikan, sehingga peran-peran kebangsaan kita hari ini pun jadi terbatas. Harusnya kita di wilayah yang seperti ini mendapatkan skala prioritas, ya, sehingga kemudian upaya kita untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita nasional kita itu bisa terwujud. Itu barangkali dulu Mbak Ulfa. Iya, dan saya yakin teman-teman di pulau itu tidak mau sebenarnya mendapatkan excuse ya, yang mau itu adalah tindakan afirmasinya. Ya, kita selalu sering mendapatkan excuse. Iya. Iya. Baik. Sekali Pak Ketua Bang Mukhtar bisa dibisikkan secara kencang lah kepada teman-teman di pusat kan. Pak Mukhtar yang nanti akan jawab itu. Tapi sebelum ke Pak Mukhtar, saya ingin masuk ke satu isu sedikit ya di Lingga ya mengenai perselisihan hasil pemilu. Kalau tidak salah ada salah satu pasangan juga yang sampai ke MK ya untuk mengajukan perselisihan itu. Ya. Nah, mungkin bisa dicerita sedikit Bang Roni, mungkin ya Bang Roni dulu, kemudian nanti ke Pak Suryadi ya, bagaimana itu bisa kemudian terjadi. Silakan Bang Roni. Jadi di Pilkada Kabupaten Lingga tahun 2020 memang sempat adanya PHP, perselisihan hasil pemilihan, itu kalau nggak salah nomor 23, mau dikoreksi, antara nomor 1 mengajukan gugatan kepada KPU, hasil SK KPU, perolehan paslon nomor 3 itu selisihnya di bawah 2%, ada 1.016 suara ya. Jadi karena jumlah penduduk kita ini di bawah 200.000, maka ambang batasnya kan 2%. Ya. Kalau kita lihat dari pasal 158 itu kan Undang-Undang Pilkada itu, kalau di bawah 200.000 jumlah penduduknya, 250.000 jumlah penduduknya, maka 22%. Nah, kebetulan selisih antara paslon nomor 1 dan nomor 3 ya, itu selisihnya 1.016. Jadi di bawah 2%. Jadi sudah dilakukan permohonan juga kemarin ya, sampai dilakukan pembacaan putusan. Jadi kemarin hasilnya ditolak atau tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi ya. Tanggal berapa ya? Diputus tanggal 17 Februari, terus Bupati dilantik tanggal 26. Itu Kak.
Iya, jadi nggak jadi ya dieliminasi gitu ya kasusnya ya, Iya. karena tidak cukup 2%. Nah, kontestasinya sendiri waktu Pilkada 2020, ini kalau tadi gambaran-gambarannya kalau di kepulauan itu semangat kekeluargaannya lebih tinggi. Kayaknya kontestasinya apakah juga ya mungkin adem aja ya kali atau damai ya? Apa memang juga terjadi kontestasi yang begitu sengit gitu, Pak? Kalau di DKI nanti Pak Muhtar nanti akan jawab itu. Ya, kalau di Lingga ini sebenarnya walaupun kabupaten kecil di kepulauan, ya, penduduknya juga banyak. Cuman kalau bicara terkait dengan politik, tidak suasana politiknya tidak kalah dengan di wilayah lain. Ya, artinya memang bisa dikata cukup menghangat gitu aja. Cuman alhamdulillah semuanya bisa sampai selesai dan sampai tahap selesai sampai pelantikan gitu, Mbak. Iya, artinya kesadaran hukum dan yang perlu jadi terkait dengan partisipasi masyarakat dan sebagainya. Memang kalau di Kabupaten Lingga ini satu mungkin tadi betul kesadaran masyarakat untuk menyampaikan apabila ada satu pelanggaran. Mereka mungkin ada rasa ketakutan untuk melaporkan, itu yang pertama, ataupun tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Suryadi ada keterkaitan dengan sebagai famili, saudara dan sebagainya. Cuman memang kita berpengalaman untuk mencari saksi untuk suatu pelanggaran itu memang susah, Mbak. Jadi ada rasa ketakutan mereka untuk menyampaikan bahwa ada pelanggaran dan sebagainya. Mungkin tadi sudah disampaikan Pak tadi juga, tapi untuk kaitannya dengan pendidikan di wilayah Kabupaten Lingga dan sebagainya. Iya, artinya terkait dengan kesadaran hukum ya Pak Dokter ya, perilaku masyarakat di sana terkait dengan bagaimana upaya-upaya penegakan hukum itu jadinya kita akan melihatnya seperti apa Pak Dokter? Ya, ini termasuk hal yang sudah kita rekomendasikan kepada Kemenkumham ya, karena itu kan termasuk tupoksi teman-teman di Kemenkumham ya, untuk memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat, berani mengatakan yang benar gitu kan, berani untuk menyampaikan yang benar ya, dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat. Karena memang di Lingga ini kan itu tadi ada 400 pulau yang dihuni ya, ada 500 pulau lebih, tapi ada 400 pulau yang dihuni dan tidak semua pulau itu memiliki jaringan internet yang bagus, sehingga memang ya hari ini kan kita banyak memanfaatkan fasilitas digital ya melalui media-media online ini untuk menyampaikan informasi itu. Tapi kan banyak teman-teman kita di masyarakat kita, keluarga kita yang ada di pulau-pulau itu tidak terjangkau dengan titik itu. Akhirnya memang upaya untuk menyampaikan informasi itu kepada masyarakat terkait kesadaran hukum menjadi penting sekali dilakukan. Nah, oleh karena itu maka memang saya selalu mengatakan dengan teman-teman, tapi alhamdulillah sekarang Umrah pun sudah melakukan MOU secara total kepada seluruh OPD yang ada di Lingga. Berupaya salah satu misi kita adalah menyampaikan itu sehingga tidak ada tempat yang tidak terhubung ya secara aktual terhadap informasi-informasi terkini. Tapi yang pasti bahwa kesadaran hukum di sana masih lemah itu tidak. Itu benar. Sehingga memang proyeksi kita ke depan adalah bagaimana memang ada upaya itu. Dan lebih khusus lagi tentu dalam keinginan kita melibatkan masyarakat secara partisipatif dalam pengawasan kepemiluan itu, ya memang dari sekarang ini harus disiapkan. Kalau misalnya ada revisi anggaran yang dimungkinkan gitu kan, Bawaslu Kabupaten Kota boleh menganggarkan, mungkin anggarannya kalau saya hitung-hitung bisa 2 kali lipat dari anggaran Jakarta Selatan.
Siap. Baik Pak, saya pengen ke Pak Muhtar Taufik, Ketua Bawaslu Jakarta Selatan yang kebetulan juga Divisi Pengawasan dan hubungan antar lembaga. Nah, wilayah SKPP ini ada sama beliau nih Pak, sekaligus bisa kita korek apa aja yang sudah dilakukan Bawaslu Jakarta Selatan terkait dengan pengembangan pengawasan partisipatif dan nanti cerita-cerita pengawasan di setiap tahapannya mungkin ya Pak Muhtar ya. Silakan Pak Muhtar dibuka mic-nya. Ya, terima kasih Bu Ardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dua narasumber ini, Pak Dr. Suryadi dan Pak Ketua Jamroni dari Kabupaten Lingga, ini luar biasa nih tamu kita hari ini. Mungkin sangat seru. Bukan berarti saya orang kota Pak, saya juga orang kampung sebetulnya. Cuma yang kebetulan ada di kota. Saya orang kampung. Mungkin teman-teman yang lain di Jakarta Selatan kenal tahu. Namun yang teman-teman di yang lain mungkin menganggap bahwa saya ketua Bawaslu Jakarta Selatan orang Jakarta. Ternyata tidak. Betul kata orang tua kita dulu ataupun guru kita dulu bahwa sebuah perubahan, sebuah revolusi itu tidak akan bisa dilakukan oleh orang daerah. Tapi akan motivasi itu akan muncul dari orang-orang pendatang seperti itu. Ya mungkin ini salah satunya. Itu pendatang. Salam hormat juga saya kepada Pak Kamil. Di sini ada Pak Kamil, Ketua Bawaslu Tandu ya. Terus dari Bawaslu Akalar, dari Bawaslu juga ada Pak. Iya banyak nih Pak. Saya Alhamdulillah tamu kita banyak. Nggak bisa sebutkan satu persatu ini. Ada Pak Sali juga Bawaslu Jakarta Utara ini. Datang aja semuanya, juga teman-teman Setariatan yang hadir pada ini, juga teman-teman mahasiswa. Sangat menarik tadi sebetulnya. Ini Kabupaten Lingga ini 400 sampai 500 pulau ya. Saya bisa ngebayangin. Main ke Pulau Seribu aja, pulau yang katanya 1000, cuman ada berapa pulau itu ketika kita ngobrol dengan teman-teman Pulau Seribu itu sangat wah lah kalau saya dengarkan bagaimana sepak terjang mereka ketika dalam proses pengawasan. Apalagi ini salah satu kabupaten yang memang memiliki kurang lebih 400 pulau yang dihuni oleh masyarakat yang nantinya menjadi pemilih. Bagaimana cara mengawasi? Saya nggak bisa membayangkan. Namun lagi-lagi saya juga ingin menyampaikan di sini karena ini berbagi cerita ya, Bu Ardana Cipandak, cerita tentang pilkada. Kebetulan saya juga salah satu anggota ketika Bawaslu tingkat kota dulu masih menjadi pengawas pemilu di tahun 2016-2017 ya. Di sana juga ada Bu Ardana sebagai pengawas TPS ya Bu ya. Ibu ini juga akademisi berkontribusi di sini. Berkontribusi untuk proses demokrasi di Jakarta Selatan. Ini luar biasa juga Bu Ardana. Ketika saya di kota, beliau menjadi pengawas TPS, tentunya juga pengalaman di lapangan lebih punya Bu Ardana sebetulnya di pilkada itu. Nah, dari 101 kalau nggak salah ya di tahun 2017 itu yang menyelenggarakan pilkada se-Indonesia, mungkin ada 18 kota dan 76 kabupaten, 7 provinsi ya, termasuk pilkada DKI. Namun lagi-lagi DKI ini serasa yang pilkada hanya kami saja gitu. Hanya DKI saja di tahun 2016-2017. Padahal ada 101 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada ya 2017 dibanding dengan pemilu kemarin yang saya baru masuk di penyelenggaraan, saya masih terkesan dengan pilkada 2017. Itu luar biasa. Bukan hanya persoalan fisik yang mungkin kita mengawasi dengan rutinitas, misalkan di Kabupaten Lingga ya, pakai perahu dan lain sebagainya. Tapi ini menguras persoalan pemikiran mental dan lain sebagainya. Ini
lebih capek kalau kerja ya, kalau kita ibaratkan kerja lebih capek kerja otak, memutar otak timbang kerja fisik kan kayak gitu. Banyak orang bicara seperti itu. Nah, Pilkada DKI seperti itu. Persoalan-persoalan politik identitas yang memang dalam regulasi kita, Undang-Undang Nomor 10 2016 tidak secara rigid dinyatakan di sana. Ini politik identitas gak bisa dihukumin dengan persoalan hukum pemilu. Karena persoalan identitas semuanya mempunyai identitas. Nah, ini yang lebih kencang. Namun saya memaknai bahwa Pilkada 2017 juga secara tidak langsung mendidik masyarakat. Bagaimana misalkan forum-forum pengajian ataupun remaja-remaja masjid yang tadinya hanya sebatas ngaji literleksto, tapi disadarkan mereka sudah mengkaji persoalan ayat Al-Maidah misalkan ayat 51 itu. Itu sudah mendalam mereka kaji, dan bukan hanya saja anak-anak pesantren yang tahu tentang makna itu, tentang tafsir itu, hadis itu. Bahkan misal masyarakat biasa pun sudah tahu. Itu keuntungannya. Kedua, misalkan berbicara hukumnya. Teman-teman mahasiswa hukum yang tadinya hilir mudik nongkrong di mall-mall tanpa ada diskusi, pada waktu itu mendiskusikan bagaimana misalkan hukum ini berjalan tentang penistaan agama. Banyak hal nilai-nilai positif yang bisa diambil ketika Pilkada di 2017 ini. Diskusi-diskusi dari substansi persoalan-persoalan yang dalam tanda kutip bahwa itu juga ada dampak yang tidak sehat ya terhadap persoalan-persoalan lain. Namun kami melihat ada dampak positifnya bahwa dari hal substansi pemaknaan tentang sebuah penistaan agama itu juga banyak yang perlu didiskusikan, baik dalam perspektif agama, dalam perspektif hukum, perspektif sosiologi dan lain sebagainya. Itu banyak manfaatnya. Cuman DKI Jakarta ini, terlebih Jakarta Selatan yang memang secara kultur dan kedaerahan kita kan Betawi ya, Betawi. Dan masyarakatnya tentu masyarakat yang pluralistik. Nah, sangat beragam, dan memang bagaimana misalkan kita dalam melakukan sosialisasi, apakah efektif ataupun tidak pada waktu itu. Tentu di periode 2016-2017 ini sosialisasi yang kita lakukan tidak seperti yang sekarang digalang, bahwa adanya sebuah sekolah kader pengawasan partisipatif. Kita masih terpaku dengan noktah ataupun MOU dengan kampus misalkan. Itu juga masih terbatas. Dan memang untuk mensosialisasikan sebuah regulasi ini kita masih terpaku dari beberapa segmen saja, karena pendidikan pengawasan partisipatifnya belum bisa efektif. Mungkin dulu masih menggunakan 1 juta pengawas, mungkin bahasanya kalau dulu di 2016 itu. Kan baru-baru kesini ketika 2017 pasca Pilkada DKI adanya SKPP. Nah, di luar itu bahwa memang lagi-lagi saya masih mengkritik terhadap diri sendiri dan juga badan lembaga Bawaslu ini dalam proses penegakan hukum. Bagaimana misalkan dalam pengaturan politik identitas ini sehingga bisa membedakan ada batasan-batasan tertentu yang mana yang masuk pada politik sara, yang memang secara gamblang dijelaskan di dalam undang-undang itu persoalan kampanye, bahwa tidak menyinggung persoalan sara. Namun kita tahu bahwa di Pilkada DKI kemarin itu banyak persoalan-persoalan itu, apalagi yang memang kampanye melalui media. Media massa ini sangat masif sekali, sehingga bukan hanya saja orang-orang dewasa dan pemilih yang sudah memilih, namun anak-anak kecil pun akan membaca itu. Kadang-kadang kalau kita mendengar laporan dan juga kita mendengar di
daerah kita masing-masing, anak-anak kecil itu juga sudah paham persoalan apa itu namanya, apa persoalan cebong misalkan, apa itu nama dan lain sebagainya, hal-hal yang apa bahasa-bahasa yang memang tidak dan apa namanya dalam tanda kutip ini sudah dikenal juga oleh anak-anak kita, generasi-generasi yang tidak paham persoalan politik. Nah, ini juga salah satunya bagaimana media ini juga menjadi salah satu poin penting dalam penyebaran persoalan-persoalan politik identitas tadi. Lagi-lagi ini menjadi PR besar kita bahwa bagaimana kita mempersiapkan diri di momen-momen seperti ini. Kita tidak mempunyai tahapan dan juga waktunya juga banyak sebagai waktu kita untuk melakukan konsolidasi internal. Ini dengan adanya Cipedak yang digagas oleh Bu Ardana ini juga salah satunya bahwa Bawaslu Jakarta Selatan berkomitmen terhadap hal itu. Bagaimana kita mensosialisasikan, bagaimana kita memperbaiki persoalan-persoalan internal, apakah misalkan jajaran Bawaslu yang ada di kota masing-masing sudah memahami persoalan-persoalan yang lain, yang memang secara substansi misalkan di regulasi perundang-undangan dan peraturan-peraturan Bawaslu dan PKPU yang akan kita hadapi nanti. Karena saya masih apa namanya ada bukan trauma ya, namun ini menjadi catatan penting buat kita bagaimana Pilkada 2017 ini dan pemilu 2019 yang terjadi di Jakarta ini juga tidak akan berulang dan bisa diminimalisir dari hal-hal yang negatif, baik itu black campaign, baik itu politik identitas, persoalan SARA dan lain sebagainya. Ini tidak sehat kalau terus-terusan pelaku politik, politisi ataupun apa namanya orang-orang yang berkepentingan terhadap itu terus menggaungkan persoalan-persoalan ini. Pendidikan politik yang dilakukan oleh pemerintah sebagai tanggung jawab dan kita sebagai penyelenggara ataupun partai politik itu sendiri tidak pernah akan habis kalau persoalan-persoalan yang menghalalkan berbagai cara untuk kepentingan politik itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, ini mungkin persoalan besar kita secara kelembagaan baik di Bawaslu maupun kita sebagai anak bangsa yang memang mempunyai tanggung jawab untuk persoalan itu. Itu mungkin Bu Ardana. Siap. Terima kasih. Siap Pak Ketua. Iya, ini kalau di Jakarta emang kemarin kita diminta untuk membuat riset ya yang terkait dengan keunikan masing-masing pilkada sebenarnya. Nah, di Jakarta itu memang salah satu topik yang diangkat itu dan jadi khusus ya masalah politik identitas nih. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Mutar nih, sampai itu Bang harus kita ngawasi tuh yang spanduk-spanduk yang seperti melarang disolatkan ya, jenazah disolatkan pada saat itu tuh, isu-isu seperti itu. Nah, mungkin juga saya nggak tahu persis nanti di Lingga seperti apa ya, apakah misalnya kasus-kasus politik identitas itu juga muncul di Lingga. Nah, baik, mungkin nanti bisa dijawab, tapi saya ingin masuk ke ruang chat. Makasih Pak Mutar ya. Pak Mutar, kita bisa nggak kira-kira tukeran ya sama Lingga ya? Kalau Jakarta Selatan dengan Boleh. Itu bisa. Kalau misalkan regulasi ataupun Bawaslu RI, KPU RI bisa seperti itu, ya itu keuntungan buat kita. Selama periode 5 tahun ini misalkan ada 2 kali pelaksanaan ya, ada pilkada kan. Di pemilu kita di daerah sendiri, pilkada kita di daerah yang lain. Itu kan luar biasa. Hitung-hitung seperti eselon 2, eselon 1 ya Mas ya. Ya, di tahun 2005 itu masih bisa begitu kan? Nggak harus orang di situ gitu kan, KTP domisili di situ. Di luar itu juga dia bisa menjadi pengawas di daerah lain kan, regulasinya. Iya, ya jadi gitu nih Bapak Ibu sekalian ini karena banyak teman-teman Bawaslu semuanya keluarga Bawaslu nih.
harusnya ada anggaran untuk studi tour ya study tour lah gitu ya, paling tidak. Tapi ya karena nggak ada, ya udahlah, Bawaslu bikin cepedak ngomong-ngomong tentang pilkada, bisa lintas daerah, bisa dapat informasi dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya ingin beralih ke kolom chat ini. Ada pertanyaan dari Bapak Arjuna. Ya, mungkin sudah dilihat juga. Jadi pemilihan 2020 kemarin, tugas Bawaslu selain mengawasi teknis pelaksanaannya, juga memastikan semuanya dijalankan secara prokes. Ya, bagaimana dinamika di Lingga? Apakah banyak pelanggaran prokes? Apakah masyarakat sadar atas protokoler kesehatan ya, prokes ya, dan lain-lain. Apakah pemilihan di Lingga berkualitas dan berintegritas walaupun dalam kondisi COVID-19? Ini jawabannya pertanyaannya cukup dalam nih. Pak Roni mungkin bisa menjawab itu, nanti juga mungkin Pak Suryadi bisa mengurai juga secara ilmiahnya. Silahkan Pak Roni dulu nih, prokes. Ya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini memang Bawaslu dituntut bahkan lebih banyak mengawasi terkait protokol kesehatan. Ya, kita tahu bersama, mulai dari masker, jaga jarak, menyiapkan alat cuci tangan, itu yang harus kita awasi pertama saat kampanye. Nah, di Kabupaten Lingga, alhamdulillah kita kerjasama dengan pihak Intelkam, kepolisian. Jadi setiap kali tim atau paslon yang mau melakukan kampanye wajib adanya surat izin dari kepolisian untuk kampanye, ya, STTPK itu. Jadi sering sekali setiap kali ada masyarakat yang melakukan kampanye, karena kita udah tahu dari pihak, terutama dari pihak kepolisian, maka kita udah standby-kan dulu. Ya. Ini terutama memang kampanye yang resmi ya, ada dijadwalkan. Maka kita selalu melakukan himbauan sebelum melakukan kampanye. Ada beberapa yang melakukan pelanggaran di saat kampanye tersebut, kayak tidak memakai masker dan sebagainya, tidak jarak. Tapi setelah kita lakukan pendekatan, maka mereka mematuhi hal tersebut. Dan alhamdulillah tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya setiap terutama yang kampanye resmi kita selalu melakukan pengawasan melekat. Begitu Kak Ar. Mood-nya Mbak, masih mood. Oh iya, iya baik. Ini suka miss ya. Dengan Pak Dokter mungkin sekalian ya, saya juga akan mengundang mungkin dari Bapak Ibu partisipan yang hadir, adakah yang ingin ditanyakan, dikepoin nih Bawaslu Kabupaten Lingga? Oke, ada Ahmad. Ya, Ahmad dari UPN PJ. Mahasiswa ini, Bang. Silakan Ahmad, bisa di-unmute. Oke, baik ini. Kedengaran suara? Siap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Ahmad, mahasiswa dari Prodi Politik UPN Veteran Jakarta. Kebetulan saya sedang melaksanakan skripsi nih, dan kebetulan skripsi saya terkait objeknya itu pemilih pemula. Nah, karena di sini temanya adalah judul dari diskusi kali ini cerita pengawasan pilkada, maka saya sedikit ingin menyinggung terkait pengawasan pemilih pemula. Nah, seperti apa sih yang saya maksud terkait pengawasan pemilih pemula ini? Kan sejauh ini yang namanya pemilih pemula itu harus diawasi, karena yang namanya saja pemula, maka dia belum memiliki pengalaman ataupun sudah belum pernah melaksanakan kontestasi 5 tahunan yang
sudah terlaksana di dalam pilkada tersebut. Maka memang butuh ada pengawasan daripada para badan pengawas pemilu, yang dimana saya coba ingin tahu nih, pengen dengar cerita dari Pak Jamroni, yang dimana dari ketua dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lingga, dan juga nanti juga saya ingin bertanya juga kepada Pak Taufik Mukhtar yang selaku ketua dari Bawaslu Jakarta Selatan. Nah, untuk Bang Jamroni ini, tadi saya dengar sempat katanya terkait money politik itu nggak terlalu dipermasalahkan. Nah, makanya saya agak kepo nih, pengen dengar gue cerita sejauh mana sih di Kabupaten Lingga ini dari Badan Pengawas Pemilunya itu mendidik si pemilih pemula ini agar mereka tuh bisa mengawasi dirinya sendiri. Mungkin di mana karena pemilih pemula ini tuh notabene tuh mereka masih awam, butuh banyak edukasi, pemahaman terkait kontestasi politik 5 tahunan ini. Karena apa? Banyak manuver-manuver politik yang dilakukan oleh para si calon-calon pemilih kepala daerah ini. Maka memang butuh banyak edukasi yang dibutuhkan, butuh banyak edukasi yang harus didapat oleh para pemilih pemula. Maka cara seperti apa nih yang Pak Jamroni ini lakukan untuk para pemilih pemula ini agar mereka ini sejauh ini kok bisa terhindar dari terpapar money politik ataupun black campaign ataupun dari berita-berita hoax seperti itu. Dan juga untuk Pak Taufik Mukhtar, sejauh ini kan di Bawaslu Jakarta Selatan ada yang namanya sekolah partisipatif gitu yang melibatkan teman-teman mahasiswa. Nah, makanya di sini juga saya ingin mempertanyakan sejauh mana sih dari Bawaslu Jakarta Selatan ini memperhatikan si para pemilih pemula ini agar mereka pun juga bisa mengawasi dirinya, agar mereka pun juga bisa paham orang-orang para pemilih pemula di Jakarta Selatan itu biar paham juga agar terhindar dari manuver-manuver negatif dari para calon-calon kepala daerah. Karena memang seyogianya itu para pemilih pemula itu memang harus sangat diperhatikan karena dia pemilih pemula belum memiliki pengalaman dan memang butuh banyak sekali bantuan edukasi pendidikan dari badan-badan pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu ini yang sejauh ini mungkin harus benar-benar memperhatikan. Makanya saya ingin mempertanyakan kepada Pak Mukhtar Taufik sejauh mana Badan Pengawas Pemilu ini memperhatikan si pemilih pemula yang ada di Jakarta Selatan. Mungkin itu aja yang saya bisa dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ahmad pertanyaannya untuk Pak Roni dan Pak Mukhtar ya. Mudah-mudahan tadi sudah ditangkap pertanyaannya Pak dari Ahmad. Tapi mohon maaf nih sebelumnya saya jelas sedikit. Pak Dr. Suryadi izin pamit di Zoom kita ya karena mungkin ada tugas lagi mengajar mungkin ya. 15.30 ke depan. Pak. Dia Pak closing statement sedikit saja sebelum keluar. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kekuatan Bawaslu hari ini telah didistribusikan secara merata dan utuh kepada segenap bangsa Indonesia dengan adanya pengawasan partisipatif. Oleh karena itu ini harus dimanfaatkan secara optimal sehingga memang tidak ada celah, tidak ada satu titik pun kecurangan dalam pemilu, sehingga pemilu bisa berjalan seadil-adilnya sehingga nilai-nilai demokratisasi mampu terkonsolidasi secara nasional. Yang kedua, kita berharap semoga SKPP yang hari ini telah diselenggarakan oleh Bawaslu RI ini bisa diteruskan sampai kepada Bawaslu Kabupaten Kota dan Panwas sekaligus sehingga bisa menjaring seluruh elemen masyarakat dengan pemetaan yang dimiliki oleh teman-teman Banwaslu dan Panwas sehingga bisa terekrut segenap masyarakat secara terstruktur dalam program-program pengawasan partisipatif. Dan yang ketiga bahwa Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan yang paling rawan menurut kita hari ini adalah daerah kepulauan. Maka berikan ruang yang seluas-luasnya agar proses-proses penyelenggaraan pemilu di daerah kepulauan, di wilayah kepulauan mampu berjalan dengan baik. Barangkali demikian, mohon maaf, terima kasih, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Suryadi. Jangan kapok main ke Jakarta Selatan. Insya Allah kalau kondisinya Kalau ke lebih Jakarta enak. saya akan kontak Mbak Ulfa dengan Bang Mukhtar. Siap, Insya Allah. Pak. Siap Pak Dokter. Terima kasih sekali lagi. E-sertifikat kita kirim ke Pak Dokter. Terima kasih. Saya izin, Mas Jamroni, saya izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kembali lagi tadi ke pertanyaan Mbak Dinda kita ya, mahasiswa atas nama Ahmad. Untuk Bang Zamroni bisa dijawab mungkin? Silakan. Ya, tadi yang saya tangkap terkait dengan pemilih pemula ya di Kabupaten Lingga. Untuk di Kabupaten Lingga kemarin kita karena memang di masa pandemi ini tidak bisa bertatap muka langsung, maka kemarin kita melakukan himbauan kepada beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Lingga, terutama di SMA yang sudah terdata ada pemilih pemula. Karena memang sangat terbatas sekali untuk melakukan sosialisasi secara tatap muka langsung pada saat Pilkada 2020 kemarin. Terkait dengan saya tidak mengatakan tidak ada money politik ya di Kabupaten Lingga. Cuman memang tidak ada laporan ke Bawaslu Kabupaten Lingga terkait dengan adanya money politik ataupun temuan yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Lingga. Jadi disampaikan mungkin karena keterbatasan kita, terutama untuk melakukan patroli pengawasan untuk sampai ke ke pulau-pulau, salah satu hambatan kita terkait dengan ada ditemukannya money politik ataupun tidak. Karena mungkin yang saya sampaikan adanya pelanggaran netralitas ASN itu juga bukan dari laporan. Jadi itu dari temuan dari Bawaslu Lingga. Mungkin itu keadaannya. Terkait dengan pemilih pemula itu sebenarnya juga kita sampaikan juga kepada tidak hanya SMA, kita juga koordinasi dengan sebagai kepolisian juga, karena memang ada beberapa polisi yang sudah purnawirawan yang sudah mempunyai hak untuk. Jadi sebenarnya pemilih pemula ini tidak hanya anak-anak SMA dan sebagainya ya. Jadi ada mungkin pensiunan yang baru pertama kali memilih karena mereka baru pensiun. Mungkin itu Kak. Ya. Baik Bang Roni, mungkin udah ditangkap ya oleh Mas Ahmad tadi jawaban dari Bang Roni, dan mungkin Pak Muhtar Taufik saya izinkan. Ya, makasih Bu. Ini ya, Adinda Ahmad ya. SKPP di Jakarta Selatan secara formal dilaksanakan baru kita mendapatkan jatah di tahun 2020 kemarin, pasca pemilu 2019. Dan itu kebetulan kita mendapatkan jatah itu di masa pandemi. Jadi segala pembelajarannya dilakukan secara daring. Kurikulumnya ini SKPP ini adalah program Bawaslu RI. Semua Bawaslu Kabupaten Kota Provinsi se-Indonesia itu dikasih jatah setiap tahun bergilir, mana kabupaten kota mana saja, provinsi mana saja yang mendapatkan jatah. Dan hari ini di tahun 2021 ini kami pun mendapatkan jatah kembali untuk DKI Jakarta, walaupun terbatas pesertanya. Ini adalah program Bawaslu RI. Nah,
yang alumni kemarin tentunya ada sebuah pembinaan dari kami, karena memang kita tidak bisa leluasa ya di masa pandemi ini, kita tidak bisa on air, kita nggak bisa kopdar gitu kan, yang kopdar dengan teman-teman. Banyak teman-teman yang menginginkan, Pak, kita kopdar dong dan sebagainya, tapi karena persoalannya hari ini pandemi, makanya dengan adanya ruang-ruang Zoom meeting seperti ini ya kami mengundang teman-teman dari SKPP, dan mungkin nanti ke depannya pun kami akan mengundang mensosialisasikan regulasi penguatan terhadap SKPP ini, bagaimana nanti mereka memang betul-betul juga diberdayakan dan menjadi ujung tombak dalam pengawasan partisipatif di lapangan. Karena kalau secara teoritik mereka sudah mendapatkannya, baik alumni walaupun yang hari ini akan kita gelar mungkin setelah pandemi ini, karena rencana kita ini di bulan Juli ini, tanggal 18 itu rencana kita akan melaksanakan. Namun ya bagaimana PPKM sudah dikeluarkan, aturan sudah dikeluarkan, pandemi makin parah di DKI ya diundur lagi. Entah kapan, apakah di bulan September ataupun nanti di November. Kita tunggu aja, namun komitmen kami setelah adanya alumni-alumni SKPP baik yang 2020 sampai 2021, kami akan mengadakan kopdar, tapi di tempat aja nanti. Bagaimana misalkan penguatan dari hasil-hasil diskusi, hasil-hasil pembelajaran yang mereka dapatkan secara daring kemarin, maupun nanti teman-teman yang akan kita lakukan seleksi di tahun 2021 ini. Ini luar biasa memang SKP ini menjadi tangan kanan kita nanti di lapangan, karena kebanyakan mahasiswa yang mengikuti di SKPP. Jadi lebih enak kita ngegorengnya gitu kan. Kalau teman-teman mahasiswa kan nggak terlalu harus A sampai Z. Kita ngomong B saja mereka sudah langsung bisa lari kan, seperti itu. Gitu ya. Terima kasih, Bu. Ya, siap Pak Muhtar. Terima kasih. Saya bacakan satu pertanyaan ini, singkat sekali jawabannya saya kira ya. Jadi ada pertanyaan di chat, di 2024 nanti apakah sudah ada Perbawaslu tentang pengawasan dalam masa pandemi? Silakan aja, ini kayak lomba-lombaan aja. Ya, kalau Perbawaslu masa pandemi, selagi yang masih ada, Perbawaslu masa pandemi di tahun 2020 kemarin, pilkada di daerah, walaupun DKI tidak ada pilkada, itu masih berlaku. Kan Perbawaslu 2020 pilkada teman-teman dari Kabupaten Liga mungkin masih ada membaca Perbawaslu itu, menjalankan Perbawaslu itu. Kabupaten Bekasi, terus di perbatasan Depok kita, di Tangerang itu mereka kemarin yang melaksanakan pilkada pasti memakai Perbawaslu tentang pandemi tadi, tentang prokes. Kalau nanti 2024 itu masih terus bahwa pandemi ini tidak akan pernah berakhir sampai berapa tahun ke depan, ya berarti masih bisa dipakai. Tapi kalau sudah bisa dipakai berarti ya sudah usang. Itu aja. Akan ada perubahan? Ya tentunya ada perubahan sedikit-sedikit pasti Perbawaslu. Tidak mesti Perbawaslu ini dari satu periode kontestasi politik dilaksanakan kontestasi politik lainnya tanpa ada perubahan. Pasti ada perubahan. Itu. Ya. Siap. Ya, kita berdoa semua kondisi ya, agar kondisi segera cepat kembali normal ya, sehingga walaupun mungkin orang prediksi pandemi ini nanti masih akan sangat lama ya, tapi kita Bawaslu tentunya harus bersiap dengan itu dan sambil berdoa kondisinya bisa menjadi lebih baik lagi ya gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu saya kira tidak lagi mengizinkan kita untuk berlama-lama ya, karena tentunya teman-teman semuanya sahabat Bawaslu masih ada aktivitas yang lainnya, tapi jangan khawatir ya, Insya Allah Cipedak ini selalu akan tayang ya di tiap 2 minggu sekalinya, di tiap hari Rabu, dan kami masih berharap teman-teman semuanya, partisipan yang hadir hari ini itu bisa mengikuti Cipedak di episode selanjutnya. Dan untuk hari ini tentunya saya dan teman-teman Bawaslu Jakarta Selatan mengucapkan terima kasih yang luar biasa, yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya untuk
Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga, Bang Roni SHMH, dan juga Pak Dr. Suryadi yang sudah menyempatkan hadir hari ini berbagi cerita, berbagi pengalaman, berinformasi yang pastinya sangat bermanfaat buat kita untuk membangun pengawasan pemilu dan kepemiluan secara umum ya untuk pemilu-pemilu berikutnya. Teman-teman dari Bawaslu Jakarta Selatan dalam bentuk terima kasihnya mempersembahkan piagam. Mungkin staf bisa memperlihatkannya. Agak lama ya. Iya, insya Allah. Oke, ini Pak Suryadi tadi ya kita akan kirimkan e-sertifikatnya. Insya Allah bisa bermanfaat nih buat kalau dosen-dosen itu yang begini-begini itu sangat bermanfaat untuk kenaikan pangkat. Ya, tentunya juga untuk Pak Zamroni, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas cerita-ceritanya. Banyak hal yang menjadi catatan kami di pengalaman pengawasan pemilu di Kepulauan Lingga dan tentunya di sekitarnya. Mungkin memang akan tidak sama dengan di Jakarta, tetapi garis besar pengawasan di tiap tahapan itu sama persis yang kita lakukan karena kita berangkat dari Perbawaslu dan undang-undang yang sama. Tapi terlebih dari itu kerja keras atau kegiatan-kegiatan yang unik di kepulauan ini harus terus didorong ya untuk dibuat sebuah kebijakan semacam afirmasi di kepulauan karena memang kondisi-kondisi yang tidak sama dengan wilayah-wilayah daratan seperti di Jakarta Selatan. Semangatnya akan menjadi inspirasi buat kami di Jakarta Selatan. Tidak melalui pulau, tetapi kita sepertinya energinya luar biasa akan double dilakukan ya ketika kita bertukar tempat ya. Dan ini menjadi inspirasi buat kami untuk terus bersemangat dalam melakukan kerja-kerja pengawasan. Terima kasih sekali lagi para narasumber dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada partisipan yang sudah hadir. Bawaslu Pasangkayu juga hadir, Bawaslu Natuna, Bang Anef. Terima kasih sudah hadir, Pak Bawaslu Takalar, kemudian Bawaslu Tanah Bumbu tadi Pak Ketuanya, Bawaslu Tidore, Pak Udin Kosofu, Lampung Utara, Bawaslu Lampung Utara, kemudian Bawaslu Kepulauan Bintan, dan juga abang kita Bang Sali dari Jakarta Utara juga sudah hadir dalam acara kita ini. Teman-teman mahasiswa dan teman-teman staf dan juga semua para pemerhati kepemiluan dan pengawasan pemilu, kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kiranya banyak tadi hal-hal yang tidak tidak terakomodir atau ada salah dan hilaf. Mohon kami dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa untuk melihat semua kanal sosmed kami Bawaslu Jakarta Selatan. Dan izin Pak Zamroni dan teman-teman semuanya, ini kita rekam dan nanti akan kita tayangkan di channel YouTube kami Bawaslu Jakarta Selatan. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Abang-abang, Ibu. Sukses buat ya. rekan-rekan Mbak Linda, Bawaslu makasih. Jakarta Selatan. Kapan-kapan kita juga ngobrol ya Bu, Natuna.
Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bang Anef masih ada, Bang Anef. Apa kabar? Oh, dia masih mute. Mohon izin, Bu. Ya, mau ditutup?